Anak mulai dilatih tinju biar nggak ada preman yang berani ngeganggu. Lagian setiap jalan ke sekolahan sering banget Yanti digangguin preman. Tapi namanya udah sering latihan, jadi gampang buat dilawan. Bapaknya Yanti juga ngasih dukungan supaya anaknya jadi perempuan yang enggak sembarangan. Tapi sayangnya Yanti kalau di sekolah masuknya di kelas buangan, mana kelasnya sering ditindas sama murid yang punya kepintaran. Tapi kalau soal nyali, Yanti nggak ada tandingannya. Hari-harinya Yanti berantem mulu. Sampai tiap mau masuk sekolah, dia pasti selalu telat. Yanti sering juga berangkat sama abangnya yang bernama Tarjo, tapi meskipun naik motor juga tetap aja telat masuknya. Hari ini Yanti masuk jam pelajaran, yang belajarnya di laboratorium. Dia naruh sepatu kesayangannya, tapi ada cowok yang gak sengaja malah ngambil sepatu punya Yanti. Yanti ngerasa sepatunya ketukar sebelah, yang bikin dia jadi marah-marah. Kemudian dia berpapasan sama cowok yang bernama Agus. Kebetulan ke Gap lagi pakai sepatu miliknya. Karena nggak tahu sama si Yanti, mukanya Agus dilempar sepatu. Keduanya dipanggil guru dan Yanti dikasih surat skor karena nyari gara-gara lebih dulu. Menurut Yanti emang gak adil, padahal sepatu miliknya yang diambil Agus. Gosip Yanti sama Agus tersebar di sosmed, tapi namanya anak sekolahan, kalau nyebar gosip emang suka berlebihan. Gak lama kemudian seorang ketua OSIS sama kroco-kroconya datang nyamperin Yanti buat manggil dirinya. Awalnya teman-teman Yanti pada nggak terima, emang Yanti punya salah apa. Ketua OSIS permasalahin soal gosip yang kesebar, tapi sama temennya langsung ditunjukin kalau si ketua punya aib yang mau diumbar. Ternyata seorang ketua OSIS punya sisi gelap, suka ngerokok diam-diam di belakang sekolahan. Pas kebetulan di situ juga ada si Agus. Makanya sama si Vina sebelumnya direkam diam-diam supaya Agus ini impas masalahnya sama kayak Yanti. Agus mikirin cara biar temannya Yanti gak nyebar video, apalagi kalau sampai ketahuan orang tuanya. Tiba-tiba aja semua murid pada rame, pada mau kumpul di kantin sekolah. Soalnya Agus mau pura-pura nyatain perasaannya ke Yanti biar jadi bentuk damai antara kedua kelas yang sering ribut. Yanti kaget banget kenapa si Agus tiba-tiba ngungkapin perasaan. Dia narik si Agus biar bisa ngomong berduaan dan nanya maksudnya si Agus apaan. Padahal kan mereka berdua bermusuhan, kenapa tiba-tiba malah ngajak pacaran. Agus ngasih tawaran kalau surat skorsnya Yanti mau ditarik, dia harus jadi pacarnya, dan nyuruh Vina temennya buat gak nyebarin video dia yang lagi ngerokok. Awalnya saling musuhan, tapi lama-lama jadi suka beneran. Yanti sama Agus terkenal di satu sekolahan gara-gara mereka berdua sebelumnya banyak drama. Yanti yang masuk kelas buangan kok bisa ditembak sama Agus yang otaknya kepintaran. Kalau soal pelajaran, Agus cuma mau manfaatin Yanti buat jadi babu suruhannya. Karena si Agus ini megang kartu as yang bisa bikin Yanti dikeluarin dari sekolah gara-gara dirinya sering banget buat masalah. Dihukum buat bersihin toilet udah biasa buat Yanti. Sering juga Yanti digosipin sama orang-orang karena dia ini dinilai sangat bodoh. Soalnya dia udah kagak pinter, suka nantang kayak jagoan. Giliran masuk kelas pasti izin, telatnya pakai alasan. Makanya guru juga banyak yang udah kecapean. Agus emang benernya suka sama Yanti, cuma gak mau nunjukin perasaannya aja. Apalagi dia udah punya pacar juga. Temannya Agus ini juga seneng banget ngeledekin Agus yang musuhan sama Yanti. Lama-lama nanti jadi salting suka-sukaan. Padahal emang Agus udah mulai kebawa perasaan. Kelihatannya doang Agus suka nyuruh ini itu ke Yanti. Kali ini saking emosinya Yanti ngelempar sapunya. Lagian kalau dia nggak nurutin Agus, bisa-bisa dia dikeluarin dari sekolahan gara-gara kasusnya kebongkar. Malam harinya Yanti mau ngejajan bakso, tapi motor abangnya malah mogok. Jadi mereka berdua kepaksa jalan. Nah, abangnya nih lihat ada preman yang lagi ngegebukin orang, sama Yanti langsung dilawan. Yang mana korban preman ternyata adalah si Agus. Dibawalah Agus ini ke rumah sakit. Bukannya bilang makasih, si Agus malah nggak tahu diri. Soalnya Agus nggak tahu kalau Yanti yang udah nolongin dia. Abangnya Yanti ternyata ngevideoin Yanti waktu nolongin Agus. Diupload lah di sosmed. Viral nggak tuh? Dan mulai bikin heboh di sosmed. Murid-murid satu sekolahan dibuat kaget. Orang semuanya ngira kalau Yanti tuh nggak suka sama si Agus. Marahlah si Yanti. Yanti langsung ngamuk-ngamuk ke abang sepupunya gara-gara semalam nyebarin video. Yanti mau klarifikasi kalau video itu cuma sebatas nolong doang. Selain Agus, ada juga yang suka sama Yanti, namanya Jono. Tapi kalau si Jono emang cowok yang ngasih kepastian kalau dia emang ada perasaan. Yanti dikasih martabak dan di atas loteng mereka berduaan. Kebetulan ketahuan sama si Agus. Emang aslinya Agus cemburu, tapi dia nggak mau ngaku. Emang dasarnya aja cowok belagu. Pas pulang sekolah ada modus ngedeketin si Yanti dan dia paksa buat pulang bareng naik mobilnya. Namanya anak remaja, kirain mau diajak jalan-jalan atau makan. Ternyata si Agus anak baik. Yanti dianterin sampai ke rumah dan Agus sekalian mau ketemu sama orang tuanya. Seharian ngobrol sama main catur dengan si bapaknya Yanti. Pulang-pulang Agus langsung dihajar sama bapaknya Agus. Keluarganya emang toksik. Makanya menurut si Agus, keluarga Yanti asik. Jadi untuk sementara Agus tinggal dulu di rumah Yanti. Dari sini semua mulai terbuka dan hubungan mereka pun semakin dekat. Film pun selesai.